Semangat pagi, kembali lagi dengan saya Rio Christian dalam acara Ngopi Seru. Sahabat seruput, Ngopi Seru kali ini begitu berbeda, begitu spesial karena kita live posisinya ya kan di outdoor, di ruang terbuka. Mau tahu di mana kita? Saat ini kita berada di Bali Zoo. Ya kan? Sahabat seruput, kali ini kita akan wawancara owner dari Bali Zoo, founder dari Bali Zoo. Beliau adalah anak Agung Gede Putra atau biasa dikenal dengan Agung Putra. Mau tahu lebih jauh tentang beliau, mau tahu lebih jauh tentang pengalaman dan bagaimana beliau membangun Bali Zoo? Ikuti saya. Selamat datang Pak Rio. Thank you banget loh udah mau hadir di acara Ngopi Seru. Ya, sahabat seruput, tamu kita kali ini adalah anak Agung Gede Putra atau biasa dipanggil dengan Pak Agung Putra. Beliau adalah founder dari Bali Zoo. Mau tahu Bali Zoo di mana? Bali Zoo itu ada di Kabupaten Gianyar tepatnya, kemudian di Provinsi Bali. Hari ini kenapa saya mau ngobrol tentang bisnis zoo? Karena kondisinya gini, Bali hari ini masih dalam kondisi COVID-19. Ya kan? Banyak orang masih khawatir kalau liburan ke yang namanya kebun binatang, posisinya aman nggak? Ya hari ini kita mau ngulik, kita mau nge-roasting beliau, kita mau nanya lebih banyak tentang beliau, tentang bisnisnya, latar belakangnya. Tapi sebelumnya Pak Agung, di acara Ngopi Seru itu ada ritualnya. Ritualnya kita harus tos ngopi, Pak. Silakan. Nah, saya ngopi nih sama Pak Agung. Yes. Wah, enak banget kopinya. Iya, Pak Agung. Siapa? Gini, ini bisnis yang menurut saya membawa kebahagiaan banyak orang. Kenapa? Kalau orang masuk ke zoo, pulang happy. Anak-anaknya juga mendapat knowledge, pengetahuan terkait kehidupan flora dan fauna. Cerita dong Pak Agung, gimana sih latar belakangnya seorang Pak Agung Putra membangun Bali Zoo, terus tahun berapa waktu itu membangunnya? Terima kasih Pak Rio ya sudah mengundang saya begitu dalam acara Ngopi Seru. Ngopi Seru begitu ya. Ceritanya begini, saya membangun Bali Zoo gitu. Mulainya sebetulnya pembangunnya itu tahun 1998. Tahun 98? Iya. Oke. Ya. Jadi membangun Bali Zoo itu lamanya sekitar 4 tahun. 4 tahun? 4 tahun lamanya Bapak Rio begitu ya. Jadi ide membangun Bali Zoo begitu ya Bapak Rio. Yang pertama itu saya sendiri begitu ya. Sangat menyukai binatang begitu, satwa begitu. Sangat menyukai satwa atau binatang begitu. Karena saya punya bapak, ayah yang sudah almarhum sangat suka dengan memelihara satwa, binatang begitu. Jadi sayalah yang bertugas merawat semua satwa-satwanya. Jadi lama-kelamaan saya menjadi mencintai satwa itu begitu ceritanya Pak Rio. Itu yang pertama Pak Rio. Kemudian yang kedua ya, cerita ide membangun Bali Zoo ini adalah saya sendiri, kebetulan begitu Pak Rio ya. Kebetulan saya ini seorang sarjana peternakan. Oh nyambung nih berarti, oke. Iya, sarjana peternakan, terus? Saya alumnus Fakultas Kedokteran Hewan dan Peternakan Universitas Udayana. Saya alumnus tahun 1983. Kita satu alumni Pak, tapi saya alumni milenial, angkatan 2000, Fakultas Hukum Udayana, sama alma maternya Pak. Oh iya. Jadi saya angkatan 1977 Pak Rio. Ya. Nah kemudian yang ketiga begitu ya. Jadi waktu itu ya di Bali belum ada kebun binatang umum. Belum ada. Kalau taman satwa khusus sudah ada. Burung sudah ada, reptil sudah ada, kupu-kupu sudah ada, gajah sudah ada. Yang umum belum ada. Jadi ide membangun Bali Zoo ini adalah mendukung pariwisata budaya Bali begitu Pak. Yes. Itu idenya. Itu latar belakang ide awalnya. Idenya. Nah, kemudian yang keempat begitu ya. Lahan begitu ya. Kalau membangun zoo ini, kebun binatang ini kan perlu lahan yang luas. Beda dengan usaha-usaha yang lain begitu ya. Jadi kami sudah siap waktu itu lahan lebih kurang 3 hektar Pak Rio. Untuk starting memulai Bali Zoo? Memulainya sudah siap. 3 hektar? 3 hektar. Nah, seperti itu ceritanya latar belakang saya
membangun Balisu ini, begitu Pak Rio. Nah, Pak Agung, Ya. analis di tim Ngopi Seru itu dapat sebuah cerita menarik sebetulnya. Yang saya juga mau ngulik, bener nggak? Waktu awal Pak Agung tuh usahanya ada sampingan itu bisnis silver. Betul Pak Rio, Oke, betul. bisnis silver. Terus karena mencintai satwa, beberapa satwa langka ditaruh di sana. Ya. Tujuannya apa Pak? Tujuan awalnya? Betul Pak Rio, betul sekali Pak Rio. Ya. Jadi ibu-ibunya ini shopping ya, sedang asik-asiknya ini, sedang asik-asiknya mencoba cincin, mencoba kalung dan lain sebagainya. Tiba-tiba anaknya datang, "Ma, cepetin, ini sudah waktu kita ke Kintamani, kita ke Tambak Sirih, ke Ubud," begitu. Begitu ya. Bapaknya juga begitu, mengganggu begitu. Nah, saya perhatikan betul ini, bagaimana caranya supaya bapak dan anak ini tidak Nggak bosan. bosan begitu ya. Nah, muncul ide begitu ya. Saya pelihara burung, saya pelihara monyet dan satwa-satwa yang lain di pojokan halaman parkir Singapadu Gallery begitu. Ya, Pak Agung, ada sesuatu yang menarik. Dari awal Singapadu Gallery berdiri, Ya. kemudian Pak Agung memberikan tambahan hiburan untuk para pengunjungnya dengan satwa-satwa langka yang ada. Terus tiba-tiba kok berani melompat ke sebuah usaha yang itu nggak gampang loh. Usaha zoo atau kebun binatang itu nggak gampang. Apa karena tiba-tiba itu satwa-satwanya diambilin sama pemerintah atau gimana ceritanya? Ya, jadi begini Pak Rio ya. Jadi betul sekali begitu ya. Jadi suatu hari ya ada tim dari BKSDA, Kehutanan, kemudian dari kepolisian datang ke Singapadu Gallery mau menyita satwa-satwa kami. Oh, diambil. Ya, Oke. diambil Pak Rio begitu ya. Diambil, jadi satwa-satwa kami mau disita begitu. Karena menurut informasi begitu ya, ada seorang pengunjung yaitu yang dari mancanegara, entah dari negara mana, itu menyurati BKSDA. bukan Kementerian Kehutanan, Oke. Bapak Menteri Hutan begitu ya, bahwa di Singapadu Gallery begitu ada satwa-satwa yang dilindungi, dipelihara di sana. Oke. Ya. Nah, ada tim begitu rame, jadi satwa yang saya pelihara itu mau disita begitu ya, mau disita ya, karena belum ada izinnya begitu Pak Rio. Jadi saya berusaha mempertahankan agar satwa-satwa tersebut tidak disita begitu. Nah, begitu dengan syarat saya berjanji akan mengurus Izin-izinnya. Ya. Tetapi tetap tim ini bersikeras menyita satwa-satwa Aduh, kasihan begitu ya begitu ya. Nah, dari sana ya karena tidak izin ya, belum ada izin ya, saya relakan satwa-satwa yang dilindungi itu disita oleh BKSDA. Oleh BKSDA, Kehutanan, kemudian dari ada Polisi. kepolisian. Begitu Oke. Pak ya. Nah, Oke. begitu disita itu begitu. Sampai anak saya yang nomor 2 itu Trisna itu menangis karena ada 3 ekor orang utan yang udah dekat sama yang Trisna. sudah akrab begitu ya. Oke. Jadi menangis cegukan begitu, menangis begitu. Nah, begitu. Nah, di sana saya timbul perasaan jengah begitu ya. Jengah begitu membangun kebun Balisu. binatang. Nah, begitu ceritanya Pak Rio. Ya. Akhirnya kebun binatang itu tahun 98 Bapak bangun, akhirnya di 2002 ada satu masalah yang terjadi dalam pariwisata Bali, Iya. bom Bali. Iya. Terus kemudian bisa bertahan. Iya. Hari itu gimana Pak? Kan baru mulai itu tantangan berat atau gimana dari seorang Pak Agung Putra? Nah, begini itu. Betul sekali itu Pak Rio ya. Jadi saya cerita sedikit tentang proses pembangunan Balisu ini itu sebetulnya tidak mulus begitu Pak Rio ya. Jadi karena masalah dana pasti itu ya. Butuh dana besar begitu ya. Jadi saya awal-awalnya membangun itu adalah dananya itu dari sisa usaha atau Arsop. keuntungan arsop begitu. Oke. Ya. Nah, kemudian
hampir stok barang saya di Arsop itu habis. Oke. Saya tanam di Balisu begitu ya. Oke. Nah kemudian saya sudah berusaha ke sana kemari, pinjam uang di bank, Nggak cukup. tidak ada yang mau menerima proposal saya baca saya tidak. Iya. Karena belum ada pengusaha yang pinjam uang untuk membangun Zoo. kebun binatang zoo begitu. Oke. Belum ada begitu Pak Rio ceritanya. Begitu ceritanya. Nah, kemudian karena saking semangatnya saya, jadi semua aset yang saya miliki rumah di Denpasar. Rumah Denpasar. Saya punya rumah di Denpasar di daerah Renon. Kemudian saya tuh juga punya tanah lebih kurang 20 are di tepi danau di Bedugul. Oke. Itu saya jual. Kemudian warisan-warisan tanah yang lain ya, yang bagian saya itu saya jual semuanya. Saya fokuskan, saya tanam dalam arti investasikan Di zoo. di zoo. Nah, itu pun juga belum cukup, Pak Rio begitu modal itu begitu. Nah, kemudian saya tidak patah semangat untuk pinjam uang di bank begitu. Saya datang pada waktu itu mendatangi bank kalau tidak salah ya, Bank Mega sama Bank BPD Bali. Oke. Nah, jadi Bank Mega pada waktu itu menjanjikan saya pinjaman 1,5 M. Kemudian Bank BPD Bali itu menjanjikan saya pinjaman 3,5 M. Nah, jadi dari 3,5 M ini 2,9 M, ingat betul saya. Nah itu untuk investasi, sedangkan 600 juta itu untuk dana operasional. Iya. Nah jadi itu pun tidak cukup Pak Rio. Ya, Luar biasa. saya masih punya utang setelah selesai Balisu itu. Saya masih punya utang pada pemborong itu lagi 1,5 Miliar. Dana operasional 600 juta inilah yang saya pakai untuk bertahan ketika terjadi Bom Bali. Bali 1 pada tanggal kalau tidak salah 12 Oktober 2002. 2002. Nah, seperti itu ceritanya Pak Rio. Nah, Pak Agung, Iya. satu hal yang menarik. Seorang Agung Putra udah kalau saya pikir udah nyaman harusnya dengan Singapadu Gallery dengan pendapatannya. Kok sampai repot mengorbankan banyak hal untuk sebuah bisnis, memang menjadi bisnis yang awal mulanya ya di sini adalah yang pertama di Bali yang secara umum sebagai kebun binatang. Apa yang membuat hari itu mengimani banget ini pasti jadi barangnya? Apa Pak? Iya. Menarik. Iya. Jadi begini Pak Hio ya. Jadi pada waktu Singapadu Gallery berjalan, nah di sana sebetulnya sudah ada informasi bahwa satu dari guide sopir ya, yang pelanggan kami itu tamu-tamu yang mengeluh bahwa harga perhiasan perak emas di Bali itu lebih mahal daripada Di luar negeri. Itu satu. Yang kedua adalah banyak eksportir dari Bali mengirim perhiasan Ke luar negeri. ke luar negeri. Ini juga menjadi tantangan tersendiri bagi pengusaha arsop Iya. di Bali, ya. Dan hal lainnya. Jadi saya berpikir begitu ya, mempunyai perasaan bahwa bisnis emas perak ini tidak akan bertahan lama. Nah, begitu. Jadi saya ada perasaan seperti itu. Makanya Bapak coba, karena memang Pak Agung juga punya passion terkait satwa, Ya. berpikir kayaknya ini boleh nih untuk dikembangkan zoo, segala hal dicoba diinvestasikan di sana. Nah, itu dah. Jadi saya sangat optimis waktu itu ya, sangat optimis begitu. Zoo ini pasti akan diminati oleh Orang. Turis. tamu mancanegara, tamu domestik dan maupun tamu lokal begitu. Karena begini Pak Rio ceritanya. Jadi suatu hari begitu ya, jadi saya bersama istri, bersama anak-anak, jadi liburan begitu ke Bali Bird Park. Ya. Oke. Ini kan kebetulan satu desa, di desa Singapadu. Iya. Ya, hanya jaraknya Nggak jauh dari tidak sini. sampai 1 kilo. Iya, Ya, nggak jauh. 10 menit saya sudah ke sana. Suatu hari saya jalan-jalan ke sana, refreshing saja begitu ya.
ingin makan siang di sana, begitu Pak Rio ceritanya. Nah, jadi saya bersama istri, bersama anak-anak ke sana, beli tiket, masuk, kemudian alangkah terkejutnya saya, begitu ya. Terkejutnya karena begitu ramainya Bali Bedpak dikunjungi oleh Turis. tamu mancanegara. Jadi ramai sekali. Saya juga lihat tamu domestik, saya juga lihat tamu lokal ramai begitu. Di sana muncul perasaan, wah ini bagus ini bisnis bagus ini kebun binatang ini, begitu saya. Oh, artinya hari itu kalau bisa saya simpulkan, Pak melihat sebuah intuisi bahwa bisnis kebun binatang itu adalah salah satu sektor yang masih bisa untuk dimasuki di hari itu. Ya betul Pak Rio ya. Nah kemudian saya tidak mau mempercayai begitu saja insting saya itu, begitu Pak Rio ya, bahwa bisnis ini akan menjanjikan prospektif begitu. Saya mencari data Pak Rio. Oke. Ya, saya datang ke Diparda ya, Dinas Pariwisata Provinsi Daerah. Bali, kemudian Dinas Pariwisata Kabupaten Gianyar. Saya mencari informasi di sana tentang kunjungan tamu ke objek-objek wisata alam. Di antaranya ya Bali Bedpak, kemudian wisata alam yang lainnya. Saya minta datanya di sana. Nah, setelah saya membaca data-data di sana, saya menjadi semakin optimis Pak Rio begitu, bahwa bisnis ini pasti akan ramai dan susah disaingi begitu. Betul. Ya begitu Pak Rio. Jadi susah betul. disaingi, beda sekali dengan bisnis-bisnis yang lainnya, begitu Pak Rio ya. Nah, Pak Agung, berarti pada saat bangun habis berapa Pak modalnya? Fase 1 dengan luasan 3 hektar. Iya Pak Rio. Ya? Ya. Ya kan, dengan segala yang diperjuangkan itu modal awal hari itu berapa Pak? Habisnya Pak? Terus terang aja Pak Rio ya. Jadi saya tidak punya catatan yang pasti berapa habis itu semua. Ya. Jadi dari keuntungan Singapadu Gallery begitu setiap bulan saya tanam di sana, enggak pernah saya ngitung Pak Rio. Yang jelas itu habis waktu itu ya belasan bahkan puluhan M. Puluhan M. Ya, habis waktu itu ya. Iya, satu hal menarik nih, sahabat seruput, insight menarik bahwa begini, kalau Anda hari ini adalah seorang pengusaha, Anda mendapatkan sebuah ide bagus, Anda melihat bahwa ada peluang di sana, ya kan? Tetap Anda harus melakukan yang namanya analisa. Apakah peluang tersebut ditimbang? Opportunity-nya bagus atau enggak, atau ya kan hambatannya atau tantangan untuk menciptakan atau merealisasikan usaha tersebut ternyata berat. Dan barusan tadi Pak Agung Putra ya kan, kita dapat satu insight bahwa tetap harus teliti langkah demi langkahnya, nggak bisa langsung main hajar aja nih, kayaknya bagus nih peluangnya, kayaknya opportunity profitnya ada, tapi nggak bisa begitu. Ya Pak Agung, durasi Bali dari 2002 Bom Bali sampai hari ini, kalau kita boleh bilang bisnis pariwisata ini bisnis yang fragile, rapuh. Ya. Sedikit ada masalah yang sensitif, Bom Bali, kita masih ingat. Ya. Gunung Agung, sampai hari ini kemudian pandemi COVID-19. Artinya itu betul-betul memukul teman-teman kita di sektor pariwisata. Nah, bagaimana Bali Zoo bisa bertahan sampai hari ini? Justru yang saya lihat malah makin berkembang. Makin banyak itu di dalam Bali Zoo itu atraksi-atraksi dan tempat-tempat hewan-hewannya. Apa tipsnya Bali Zoo bisa bertahan? Yang pertama yang saya lakukan bersama manajemen ya pada waktu itu ya. Nah, jadi saya mengalami krisis ini selama 5 tahun Pak Rio. Tahun 2002, 2005 ya. Nah, ini belum selesai krisis Bom Bali 1, Bom Bali 2 udah kejadian lagi. Ya, itu ibaratnya sudah jatuh ke tangga. Belum bisa bangkit dan jatuh lagi. Iya, diimpit tangga begitu ya. Okay. Nah, pada waktu itu ya kebetulan ya saya sendiri pada waktu itu punya tip keluar dari krisis 5 tahun itu. Saya pakai istilah 3B Bapak. 3B? 3B Pak. Nah, ya. apa nih menarik nih sahabat seruput? Ya, jadi B yang pertama itu berdoa Pak. Berdoa. Jadi berdoa. Jadi pada waktu itu memang
saya suka setiap pagi, setiap malam mau tidur itu, saya biasa itu bermeditasi. Ya. Pagi-pagi hari, begitu saya bangun pagi, kira-kira jam 4, jam 5 saya meditasi dah. 10 menit sampai 20 menit bermeditasi. Itu yang memberi kekuatan. Itu saya memberikan keyakinan. Jadi saya, demikian juga malam hari mau tidur, saya bermeditasi, saya punya satu ruangan khusus yang hening, tidak ada yang bisa masuk ke sana. Nyapu pun saya, ngepel pun ke ruangan itu saya. Begitu Pak Rio. Jadi di sana saya terhubung dengan kekuatan yang ada di dalam diri kita. Nah, keyakinan saya bahwa setiap masalah pasti ada solusi. B yang kedua? B yang kedua itu adalah belajar, Pak. Belajar. Ya. Jadi saya setiap pagi sehabis saya bermeditasi, wajib saya membaca buku 30 menit sampai 1 jam. Buku-buku terutama, waktu itu yang saya baca adalah buku penyehatan perusahaan saya baca, Pak Rio ya. Iya. Ya. Karena kondisinya lagi sakit gara-gara kondisi bom Bali, oke. Iya, penyehatan perusahaan okay. yang saya baca. Kemudian buku yang lain saya baca tentang emosi, Pak. Oke. Jadi emosi kita gitu kan sangat labil sekali. Benar. Karena kita diterpa masalah. Betul. Nah, jadi saya terus belajar. Nah, yang itu. ketiga, B Jadi, ketiga. bekerja. Tetap semangat bekerja keras, bekerja cerdas, bekerja ikhlas. Iya. Sahabat seruput tuh, khususnya Anda generasi milenial. Ternyata hampir sama benang merah setiap pengusaha sukses. Yaitu dekat dengan Tuhan ya, berdoa. Suka belajar dengan membaca. Yang ketiga tetap kerja. Pak Agung, hari ini Bali Zoo tidak sekarang monopoli sendiri terkait bisnis kebun binatang di Bali. Udah nggak bisa lagi ngomong Bali Zoo saya satu-satunya. Ada kompetitor. Apa yang membedakan, nilai tambah apa yang membedakan Bali Zoo, ya kan? Sehingga tetap eksis, tetap rame pengunjungnya, ya kan? Apa Pak Agung yang ditanamkan di Bali Zoo? Ya betul sekali Pak Rio ya. Jadi begitu kompetitor kita mulai dibangun, didengar aja ya oleh terutama teman-teman guide sopir ini Pak Rio ya. Jadi mereka sudah menyampaikan semacam keluhan kepada saya. Pak Agung Putra di sana mau bangun ini begini, nanti bisa jauh lebih besar, jauh lebih luas. Bagaimana nanti Bali Zoo bisa hidup, bisa bertahan lah. Benar. Begitu. Banyak yang menyampaikan pemikiran-pemikiran itu kepada saya, Pak Rio. Nah, begitu. Nah, kemudian saya tetap optimis begitu. Saya tetap optimis bahwa saya akan mampu bertahan, bersaing begitu. Kenapa begitu? Justru dengan adanya pesaing, begitu Pak Rio ya. Justru dengan adanya pesaing, kita akan semakin tertantang. Dengan adanya tantangan, kita terus belajar. Iya. Jadi terus belajar. Apa yang kami kedepankan, senjata dalam tanda petik begitu ya, untuk kami bisa bersaing. Yang pertama adalah kualitas. Ya. Jadi kualitas satwa, kualitas kandang, kemudian kualitas pelayanan, servis dan lain sebagainya. Itu yang akan kami tonjolkan, taman-taman yang indah dan lain sebagainya. Nah, seperti itu yang membuat bertahan. Yang membuat bertahan dan setiap tahun ya minimal itu ada satu produk baru yang dikeluarkan Bali Zoo. Dikeluarkan Bali Zoo begitu, yang ditawarkan kepada pengunjung, kepada masyarakat. Setiap tahun minimal ada satu. Dan dari tahun 2002 walaupun ada bom Bali 1, kami tetap menyempurnakan, membenahi Bali Zoo walaupun hal yang kecil begitu Pak Rio. Iya, menarik loh. Insight lagi yang didapat bahwa setiap usaha itu butuh kompetitor. Oke. Jadi Bali Zoo nggak khawatir dengan adanya kompetitor. Kenapa? Karena dengan adanya kompetitor yang menyaingi usaha kita membuat kita selalu awas, membuat kita selalu meningkatkan kualitas produk, jasa, dan layanan kita. Itu satu hal yang bisa kita belajar, sahabat seruput. Nah, pengunjung sekarang rata-rata berapa Pak Agung? Kalau perharinya?
Kalau musim Covid ini ya Sebelum Covid? kalau sebelum Covid yang biasa Iya. ya biasa itu ya 800 sampai 1000 Per hari orang, ya? per orang per hari. Per hari, ya, luar biasa. Ya. Ada satu hal unik nih yang saya lihat di Bali Zoo, bahwa kalian teman-teman Bali Zoo juga membuat satu bisnis yang mensupport Ya. villa, Ya. Sangtu. Ya. Apa yang idenya kenapa sampai mau bikin Sangtu? Nah, jadi saya akan dekat dengan guide sopir yang mensupport Bali Iya. Zoo, Pak Rio ya. Jadi saya dekat sekali. Saya kalau ke Bali Zoo saya ngobrol-ngobrol sama guide sopir pelanggan kita begitu Pak Rio ya. Nah kemudian banyak dari mereka teman-teman guide sopir ini menanyakan, Pak Agung Putra, ada penginapan enggak di Bali Zoo? Iya. Gitu. Ada penginapan, saya punya tamu ini ingin menginap, inginnya di Bali Zoo, yang ada penginapan yang ada di dalam Bali Zoo begitu ceritanya Pak Rio. Jadi banyak yang meminta begitu, menyampaikan permintaan seperti itu kepada saya, dan sering kemudian ini saya pikirkan terus begitu Pak Rio ya. Jadi informasi dari teman-teman guide sopir ini. Nah kemudian kebetulan ya di dalam area Bali Zoo masih ada area lebih kurang 1 hektar sampai 1,5 hektar yang belum dimanfaatkan, yang masih kosong begitu ya. Nah, akhirnya saya berpikir begitu ya, alangkah baiknya di area Yang masih kosong tersebut, yang masih kosong itu saya bangun akomodasi pariwisata. Nah, kemudian saya berpikir segmen pasar yang bagaimana yang saya garap ini. Betul. Begitu ya. Saya ngobrol-ngobrol bersama anak-anak, bersama istri, kemudian bersama keluarga, kemudian manajemen, kemudian bersama konsultan. Akhirnya dari obrolan itu sangat menjanjikan, sangat optimis kita bisa bangun penginapan, akomodasi. Nah, kemudian yang bagaimana kita bangun begitu lagi Pak Rio ya, biar tidak sama dengan yang lain. Apa keunikannya? Disinilah kami bersama tim itu menemukan konsep villa di dalam zoo Pak Rio ya, villa di dalam zoo. Jadi sangat berbeda dengan akomodasi pariwisata yang lainnya yang kita punya di Bali Zoo. Kemudian namanya Sangtu Villa Bapak Rio begitu. Nah, kemudian kami pikirkan, saya bersama Bapak Agung Widana, bersama Bapak Agung Santos, bersama istri, bersama anak-anak. Saya sama sekali tidak ada pengalaman mengelola akomodasi. Ya, akomodasi pariwisata. Ya, pariwisata sama sekali tidak ada, nol besar gitu Pak Rio ya. Nah, langkah pertama apa yang kami lakukan begitu? Yang pertama itu ibaratnya menerbangkan pesawat. Jadi yang kami cari itu yang pertama itu adalah pilot yang jago. Pilotnya yang jago, yang profesional begitu. Kita tidak mau setengah-setengah, yang biasa-biasa tidak mau ya, buat akomodasi yang biasa-biasa. Kami nanti segmen pasarnya itu adalah kelas menengah ke atas. Oke. Nah, kemudian kami Pak Agung Widana kebetulan punya teman begitu, namanya Bapak Eka pertama yang sudah berpuluh tahun di bidang akomodasi pariwisata. Akomodasi dan akomodasi pariwisata itu yang berkelas tingkat dunia begitu. Jadi kami dapat pilot dalam tanda petik yang luar biasa profesional begitu Nah, Pak Rio. maka akhirnya Sangtu berdiri, saya lihat juga okupansinya lumayan, rame. Ya. Nah, akhirnya berdiri juga, diperlebar, ekspansif lagi, kan tadinya cuma unit villa. Tapi saya lihat sekarang sudah ada juga yang suite. Iya. Total berapa kamar Pak semua? Nah, jadi awal Sangtu Villa itu kami mulai grand openingnya itu April 2016 Pak Rio. Oke. Ya, itu cuman baru 12 unit Pak. Ya, tapi sekarang yang suite total karena di villa yang 12 unit ini
selalu kekurangan, ya kekurangan kamar kekurangan ya. Jadi bangun yang suite. Bangun yang suite. Yang suite kita bangun sekarang 25 kamar. 25 kamar. Jadi di sana ada yang yang sekelas presiden suite ya, belum ada itu ada 2 unit, sisanya lagi 2-3 itu ada yang standar yang biasa dan gitu. Oke, Pak Agung, kalau interview kali ini saya sama seorang founder kebun binatang, nggak sah, bener nggak sahabat seruput, nggak sah kalau saya tuh nggak diajak jalan-jalan Pak, ngelihat kebun binatang, boleh Pak? Temenin saya Pak. Ya. Oke, sahabat seruput, ikutin saya bersama founder Bali Zoo, Pak Agung Putra. Kita mau jalan-jalan ngeliat zoo-nya nih. Ayo. Ya sahabat seruput, kita udah di Bali Zoo, di dalamnya zoo, ya kan? Kita mau naik bus double deckernya Bali Zoo, kita mau keliling zoo, ditemenin sama Pak Agung Putra, ya kan? Ikutin kita. Ayo Pak. Mari. Ya sahabat seruput, kita udah di atas bus double deckernya Bali Zoo. Ya kan, ini keren banget sensasinya, keliling ke kebun binatang, naik bus double decker. Ya, Pak Agung sudah istilahnya meletakkan batu pertama menjadi pionir membangun Bali Zoo. Udah sekian puluh tahun. Sekarang sudah masuk ke, apakah generasi kedua dari Pak Agung Putra udah ikut juga terlibat di sini, keluarga, terus support keluarga itu gimana Pak? Begini Pak Rio, jadi mulai 1977, mulai tahun 2007. Ya. Kami kan keluar dari krisis. Benar. Lolos dari krisis. Lolos. Nah, kemudian awal tahun 2008 ya. Nah, itu untuk Bali Zoo saya sudah serahkan kepada anak saya yang pertama, Pak Lesmana itu. Pak Lesmana. Ya, Pak Lesmana itu sebagai GM-nya di Bali Zoo. Kemudian anak saya yang kedua Trisna itu khusus bertanggung jawab terhadap kesejahteraan satwa. Nah, begitu Pak. Jadi, artinya keluarga anak udah mulai dilibatkan sudah terlibat. Nah, kemudian untuk Sangtu Suite yaitu itu anak saya nomor 4 dan nomor 5. Ya begitu Pak Rio. Jadi sudah terlibat. Terlibat begitu ya. Gitu Pak Rio. Nah, ya sahabat seruput. Tadi mungkin ada sedikit suara-suara background ya, karena apa? Kita lagi di zoo, di kebun binatang. Jadi banyak banget satwanya. Nanti kita akan mau lihat beberapa satwa-satwa yang ada di dalam Bali Zoo. Ini lagi masa pandemi Pak. Karyawan gimana Pak? Ada yang dirumahkan apa enggak Pak Agung? Jadi kami ya manajemen Bali Zoo tidak ada yang merumahkan karyawan. Cuman masuknya kita atur sipnya begitu Pak Rio. Tidak ada, apalagi PHK sama sekali tidak ada Pak Rio. Intinya biar semua selamat aja ya diatur sipnya. Iya Pak Rio. Pak Agung, ya. Ini lucu nih, di sebuah kebun binatang ada tetap kolam renang untuk rekreasinya. Ini namanya apa? Jungle Splash ya? Ya, betul Pak Rio. Ini konsepnya untuk apa nih ngasih ini? Apakah orang abis kesini lihat binatang boleh kesini atau gimana ceritanya mau bikin konsep ini? Jadi pengunjung Bali Zoo itu Pak Rio kan banyak juga anak-anak ya, keluarga ya, Pak Rio benar. Ya. Jadi dan apalagi musim panas itu, jadi di dalam Bali Zoo sangat panas begitu ya. Jadi salah satu pilihan bagi anak-anak pengunjung, jadi bisa berenang di sini. Di sini begitu. Okay. Ya, begitu anunya Pak Rio. Idenya gitu ya. Itu keren banget. Ya. Keren banget loh sahabat seruput. Harus pada nyoba bawa anak-anaknya ke sini. Iya, kita lagi mau ngasih makan rusa, sahabat seruput. Pak Agung, ini kita sambil kasih makan, kita sambil ngobrol nih Pak. Iya Pak Rio, silakan. Konsepnya ini lucu nih, di opening baru masuk ke Bali Zoo, kita dapat experience ngasih makan satwa. Iya. Ini idenya gimana Pak? Kok bisa kepikiran kayak begini Pak? Nah inilah ide anak-anak muda ini. Oke. Pak Rio ya, itu ide anak saya yang pertama Pak Lesmana bersama Mak Trisna. Oke. Itu didukung oleh manajemen begitu ya. Itu yang punya ide-ide yang luar biasa ini. Ini kesan pertama pengunjung Bali Zoo yang bisa ngasih makan
langsung kepada hewannya. Ya, rusa. Rusa. Ada rusa di sini Wait. apa lagi ya? Yang dikasih makan cuman rusa aja apa yang lain-lainnya, Pak? Rusa ya di sini ya? Rusa. Oke. Terutama ini namanya deer park, Pak. Deer park. Deer park, ya. Oke. Deer park, ya. Jadi pengunjung di sini bisa memberikan makan sambil foto-foto bersama satwa-satwa yang ada di sini begitu Oke. ya. Keren banget loh sahabat seruput, sensasinya ya kan. Seorang Rio Christian nih pertama kali baru megang rusa nih sambil ngasih makan. Ternyata jinak ya Pak Agung ya? Iya, jinak sekali nih Bapak. Iya, jinak sekali. Oke. Jadi bisa dielus begitu Pak. Iya. Saya udah pernah semalam nyoba Pak di Sudah, sini. Bapak? Sudah, saya nyoba semalam nih. Tapi yang dibawa yang dekat anak saya suka berenang. Ya. Dibawa langsung ke kolam renang dia. Ya, terima kasih Pak Agung udah mau kasih waktu tim Ngopi Seru keliling Bali Zoo, ya kan? Terus juga ke Sangtu. Kita manajemen BPRK bersama saya Rio Christian ngucapin terima kasih. Kita doain semoga Bali Zoo semakin maju, semakin berkembang, Sangtu semakin rame. Kedepannya pariwisata kembali lagi normal di era new normal. Ya, demikian hari ini sahabat seruput Ngopi Seru episode bersama founder dari Bali Zoo, Pak Agung Putra. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Apabila mendapatkan insight dari acara ini, mendapatkan sebuah ilmu yang menarik, teman-teman tolong share episode kali ini sehingga semakin banyak anak Indonesia, generasi muda Indonesia mendapatkan pencerahan, mendapatkan insight untuk mencapai hidup yang lebih baik. Terakhir, kembali, saya ini dari atas rooftopnya Bali Zoo di ketinggian 15 meter. Jangan pernah lupa subscribe YouTube channel saya yang ada di bawah sini. Ditunggu like dan komennya untuk setiap episode yang telah tayang. Sampai jumpa.